Dengar, Pak. Terdengar, alhamdulillah. Baik, kalau kedengaran bagus, berarti tidak harus pakai yang lain lah. Ada nggak tuh, Pak Yofi, di Zoom? Aduh, capek saya. Yang repotnya merek naon itu. Baik, Ibu dan Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. berdasarkan bagus katanya suaranya menurut yang Laptop, ada di Zoom ya. Baik laptop Ibu dan baru ya. Bapak, baik yang kemudian di Zoom maupun yang kemudian ada di ruangan ini. Izinkan saya mencoba untuk memulai penyamaan persepsi hari ini. Kegiatan kita ini ada beberapa Ibu dan Bapak yang hadir di sini juga supaya kemudian tidak kerepotan bisa langsung masuk aja ke Zoom juga, Wi-Fi-nya tadi mungkin sudah tersebar juga ya di Ibu dan Bapak. Nah, hari ini saya akan memakan waktu kira-kira 45 menit lah gitu ya, sebelum kemudian yang lain. Hari ini kita akan mencoba memahami asbabun nuzul, coding, dan kecerdasan artifisial itu pada pendidikan dasar menengah seperti apa. Lalu kemudian di dalam jadwal, hari ini jadwalnya seperti yang kemudian disampaikan Ibu dan Bapak. Jadi eh, hari ini nanti kita sudah memasuki sesi yang pertama, memahami coding dan KA di Dikdasmen. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan oleh strategi BIMTEK dan bahan BIMTEK dari Pak Yuki. Lalu kemudian dilanjutkan juga dengan paparan materi untuk modul 1 sekaligus hari ini, saat ini. Terus nanti di Bu Esther nanti di fase C, Bu Esther mohon disiapkan karena Bu Esther hampir semuanya ini ada di Zoom ya. Bu Esther untuk fase C, lalu kemudian fase D itu Pak Yohan juga online, lalu kemudian Bu Dewi itu fase E dan fase F untuk SMA itu online. Sementara modul 5 ada Bu Erna Piantari ada di sini. Lalu kemudian nanti LMS pelatihan dan BIMTEK. Ibu dan Bapak, desain kita itu tidak akan sampai malam. Ya, maksimal mungkin sampai jam 3 ya, Bu. Ya Allah, Boleh. Oh, yang Bu Ita. Sampai jam ampun 3 Pak, boleh ya, Bu Ita sampai ya. jam 3. Kalau sampai jam 2 boleh ya. Sampai malam Pak. Nah, ini sampai jam 3 maksimal begitu Ibu dan Bapak. Oleh sebab itu nanti Bu Esther, Pak Yohan, Bu Dewi, dan Bu Erna itu kebagian maksimal 30 menit gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, materi yang akan kemudian saya Siap. sampaikan itu tidak akan terlalu mendetail begitu, karena yang hadir di sini Hmm. sebenarnya teman-teman narasumber yang latar belakangnya memang di Infokom begitu ya. Lalu kemudian sebagian dari teman-teman kita ini adalah teman-teman guru yang penyusun modul. Jadi yang kemudian ada Bu Esther, Pak Yohan, Bu Dewi, Bu Erna itu sebenarnya penyusun modulnya. Sehingga kemudian mereka praktisi di mapel informatika sebelumnya. Lalu kemudian Ibu dan Bapak yang kemudian hadir di sini juga banyak akademisi dosen yang kalau tidak riset di bidang coding AI itu juga ngajar coding AI, sehingga Ibu dan Bapak adaptasinya tidak akan terlalu sulit. Perlu saya sampaikan di sini, menegaskan juga dari apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Aman, di minggu depan tanggal 21 itu kita akan melaksanakan pelatihan untuk para pasil, namanya fasilitator sementara, kita dibenamkan namanya sebagai narasumber. Gitu ya, ini narasumber. Nah, Ibu dan Bapak, hari ini Ibu dan Bapak akan mengikuti materi yang kemudian nanti akan dibelajarkan juga untuk pasil. Nah, Hmm. pasil itu bisa guru Widya Iswara yang kemudian nanti mereka akan bertugas langsung melakukan pelatihan ke guru-guru di daerah. Jadi mohon diperhatikan ada beda, ini agak berbeda. Bu Ita, kalau kita nanti tanggal 21 itu luring atau modalnya daring? Luring.
Ini kalau luring harus disiapkan berarti Ibu Bapak ya. Harus siapkan di dalam kita sudah punya grup WA sehingga nanti penugasan dan seterusnya itu akan informasinya melalui grup WA begitu Ibu Bapak. Hari ini penjelasannya tidak akan terlalu mendetail seperti yang tadi saya sampaikan. Ibu dan Bapak nanti di Pak Yoki lah, pada saat Pak Yoki nanti akan kirim di grup barangkali Pak Yoki ya, materi-materi yang kemudian dibelajar, modul-modul yang akan kita belajar ada di sana, sehingga Ibu dan Bapak bisa mempelajari secara mandiri. Hari ini kita akan mencoba memahami dari sisi konteks utamanya saja dulu. Gitu ya Ibu dan Bapak. Kita akan mulai. Yang pertama kita akan coba bagi dua. Saya mencoba membagi dua menjadi coding dan kecerdasan artifisial. Ada infografis dan seterusnya sampai strategi pembelajaran dan kompetensi afektifnya. Ini kira-kira daftar isi kita. Yang pertama ini tentu saja tidak harus saya banyak bahas tentang urgensi pendidikan, tapi yang penting pendidikan itu bukan hanya untuk individu, tapi juga dampaknya nanti meluas ke masyarakat, negara secara keseluruhan. Jadi mohon diniatkan Ibu dan Bapak bahwa kita sekarang hadir istuning untuk ikut aktif dalam pembelajaran atau menyiapkan talenta digital bagi adik-adik kita. Adik-adik atau anak-anak ya? Khawatir anak-anak aja atau adik-adik kan belum menikah, jadi harusnya adik-adik gitu ya. Belum 2 Nah, kali, Pak. ini niatkan bahwa kita ikut berkontribusi secara nasional itu untuk mendidik anak-anak generasi emas kita agar menjadi talenta digital yang baik jauh sebelum mereka memutuskan apakah kuliah atau tidak gitu ya. Jadi sampai pendidikan dasar menengah aja mereka kemudian bisa punya kemampuan digital yang bagus, literasi digital yang bagus. Ibu dan Bapak, ini terkait dengan infografis, beberapa yang menjadi latar belakang dari kenapa kemudian kita harus concern dengan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Di beberapa kesempatan, Pak Mulkas juga menyampaikan, saya pikir ini tadi juga dipertegas bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang ikut mencermati perkembangan kecerdasan artifisial. Ya. Misalkan di World Economic Forum, ini sumbernya baru di 2024, itu sudah jelas bahwa top fastest growing job itu yang 3 terutama ada big data, sampai kemudian yang ketiga ada AI and machine learning specialist. Tetapi ini bau-baunya bau teknologi semua, dan ini lebih kepada fenomena fenomena subject matter barangkali ya, subject matter yang kemudian meluas dari kerangka keilmuan komputer sains dan informatika. Berikutnya kemudian saya coba cari dari Goodman, itu menyatakan yang tidak terlalu jauh beda, tapi yang paling kiri, yang ini, sorry. Dan ada permen nggak ada? Ada. Ini yang paling kiri, itu isu fenomena otomasi kecerdasan artifisialnya, di hampir 2/3 pekerjaan konon nantinya secara parsial bisa diotomasi oleh AI. Pertanyaannya adalah sebenarnya kalau ada infografis seperti ini, apakah AI akan terjadi? Saat ini kita menjadi bagian bahwa AI ini sudah kemudian muncul di mana-mana begitu ya. Dan ini yang kemudian harus diperhatikan, termasuk kemudian job exposure dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana caranya kita mengakomodasi itu, kita beradaptasi dengan itu. Nggak mungkin nggak bisa. Ibu Bapak, sebelum kemudian mapel ini muncul, terlebih dahulu ada mapel informatika yang saya pikir digagas sejak 2000 berapa nanti Pak Irya mohon dibetulkan kalau salah, 2013, 2018, tapi sifatnya eksklusif. Sampai kemudian di 2023 informatika digagas sebagai bagian dari mata pelajaran secara inklusif. Hanya saja elemen pembelajarannya karena mengikuti konsep body of knowledge informatikanya itu jadi meluas, sehingga karena Indonesia ini unik, ada daerah tertinggal terdalam dan terdepan, maka pembelajaran informatika tidak bisa ideal seperti pembelajaran informatika atau komputer sains di negara yang lain. Sehingga kemudian kita turunkan akhirnya informatika seperti yang kemudian sekarang ada. Jadi berdasarkan SK 2024, terjadi 2024, informatika itu sudah lebih dulu, katakanlah 1 tahun sebelumnya dibanding dengan mapel ini. Nanti kita akan coba bahas supaya nanti Ibu dan Bapak memahami dan tidak
apa ya, tidak banyak bertanya terkait dengan hal ini gitu. Karena bagaimanapun mapel ini sudah jadi keputusan, sudah jadi sebagai mapel pilihan gitu ya. Nah, berikutnya saya coba buat infografis dari 2024 sampai 2009 2030. Saya pikir saya tidak harus juga banyak menyampaikan ini. Kenapa? Karena ibu dan bapak praktisi semuanya, baik praktisi di industri maupun kemudian ibu dan bapak akademik, dan ada yang hybrid dua-duanya, ya akademisi, ya kemudian di industri gitu ya. Nah, ibu dan bapak, yang paling penting bagi saya adalah mengamati yang ini, karena pergerakannya dari tahun kemarin sampai nanti 2020, 2030 konon itu sudah physical AI. Gitu ya. Kalau ini physical AI, maka kekhawatiran para perancang kurikulum atau education di seluruh negara, termasuk di kita, adalah kalau tidak cepat diakomodasi, kalau tidak cepat beradaptasi dengan teknologi ini, kedua teknologi ini, maka kemungkinan anak didik kita atau generasi emas kita akan ketinggalan jauh, tidak memiliki literasi teknologi yang cukup gitu ya. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, kita akan berbicara soal elemen pembelajaran. Mohon maaf jika kemudian saya agak cepat karena slide saya ada 99 slide. Percaya atau tidak? Asik. Jangan percaya sama Allah, saya harus tadi. Nah, ini elemen pembelajaran di informatika dulu, Ibu dan Bapak. Khawatir Ibu dan Bapak belum paham, tapi saya yakin sudah mengetahui bahwa informatika itu sudah ada sebagai mata pelajaran wajib yang harus dipelajari mulai fase D, tetapi SMP 7, 8, 9, lalu fase E kelas 10, fase F 11, 12. Nah, di 11, 12 informatika menjadi pilihan, bukan mapel wajib. Mapel wajibnya sekali lagi D dan E. Kenapa kemudian jadi pilihan? Karena di sana muncul ada algoritma pemrograman dan analisis data yang is tuning dan pasti dia butuh infrastruktur. Sehingga kemudian dia jadi pilihan. Nah, sementara di fase D, SMP dan E, itu melulu isinya hanya soal, bukan hanya, elemennya cuma dua, yaitu berpikir komputasional dan literasi digital, seperti yang kemudian sudah Ibu dan Bapak pahami. Nah, sebelum mapel ini muncul, informatika juga diamanatkan, bahkan perancang CP-nya mengamanatkan dengan memasukkan, menyisipkan pembelajaran coding itu di berpikir komputasional, itu ke analisis data, juga di literasi digital gitu. Nah, tetapi ayat yang kemudian kami buat untuk informatika di BK dan kemudian literasi digital itu sesederhana mungkin, tapi mudah-mudahan terbaca oleh guru dan sekolah yang punya infrastruktur serta kapasitas untuk membelajarkan jauh di atas dari CP-nya, karena CP adalah minimum materi begitu. Jadi sebenarnya sudah mulai ada. Nah, jadi saya coba tampilkan ini untuk memberikan posisi tegas antara informatika dengan coding AI. Karena kemungkinan nanti fasilitator kalau dia guru atau yang sekarang ada di sini seperti Pak Kiki, Bu Dewi gitu ya dan seterusnya, itu sesungguhnya adalah guru IF yang kemudian nanti ketiban rezeki ngajar coding dan AI juga. Nah, sehingga nanti teman-teman ini akan paham kapan kemudian pembelajaran coding AI terhadap informatika yang sudah jalan. Kedua mapel ini, terutama informatika, segimana mungkin kata-kata mutiara yang kita susun di dalam dokumen CP, itu belum teruji dan belum terlihat. Kenapa? Karena idealnya dia harus kemudian 6 tahun, di tahun ke-7 baru kita tahu. Resminya kita baru membelajarkan 1-2 tahun ini, sehingga kemudian belum terlihat. Nah, sehingga diskusi kita terkait kemudian posisi IF dan kemudian KKA ini, coding dan kecerdasan artifisial, tentunya akan menjadi useless kalau kemudian kita hanya diskusi di sisi itu, karena dua-duanya belum terbukti sebenarnya. Tetapi harapannya tinggi bahwa kedua mapel ini bisa menjadi bagian dari usaha kemudian negara kita melalui pendidikan dasar dan menengah untuk menciptakan talenta digital, tidak hanya sekedar follower, tapi kemudian jadi banyak kreator. Nah, Ibu dan Bapak, di sebelah kanan Ibu dan Bapak dapat melihat ada, kalau
kemudian ternyata IF ini harus inklusif, demikian juga kemudian coding AI tadi kemudian diminta juga sekalipun mata kuliah pilihan, tapi juga bisa dibelajarkan untuk sekolah-sekolah yang infrastrukturnya kurang lengkap, maka unplug ini sudah kemudian bisa dilihat ya Ibu dan Bapak ini unplug juga. Lalu kemudian ini oleh tim perumus capaian pembelajaran informatika, namanya bahasa Algo, lalu kemudian kita susun sebagai bagian dari membelajarkan coding. Nah, ini bagian dari kita. Ini pakai sticky note, lalu dipecah-pecah atau apapun yang serupa dengan itu, beda warna, sehingga kita tahu mana reserve word, mana statement, mana condition, dan seterusnya. Nah, berikutnya ini pembelajaran kemudian coding dan learning progression di dalam informatika. Jadi di fase D, kelas 789, itu konsep coding itu sudah mulai dikenalkan melalui berpikir komputasional sebenarnya. Tapi resminya hanya berpikir komputasional. Sehingga kreativitas guru dan kelengkapan infrastruktur yang kemudian mengembangkan diri, gitu ya, termasuk mengenalkan Blockly dan Scratch, karena sejatinya coding kemudian di fase dasar itu tidak ke tekstual, tidak jelimet, tapi lebih ke pendekatan belajar mendalam, mungkin ya joy learning, fun learning, gitu ya, pembelajaran bermakna Ibu dan Bapak. Nah di fase S sudah mulai migrasi dari block programming ke textual programming. Sebenarnya bagi ibu dan bapak yang di perguruan tinggi yang baru kemudian bergabung dengan Dikdasmen ini, itu pasti di dalam pikiran saya menduga begitu, menduga pikirannya ini nanti kurikulum di perguruan tinggi seperti apa gitu. Kalau desakannya sudah seperti ini gitu ya. Jadi kemampuan mereka di text programming melalui beberapa bahasa pemrograman di Google Colab, lalu kemudian Python dan seterusnya, itu jadi bahan dasar untuk mahasiswa ibu dan bapak. Sehingga pengembangan kurikulum ini mesti kemudian serius untuk diamati, meskipun sampai saat ini tidak pernah ada konsensus antara Dikti dengan Dikdasmen, nggak pernah ada. Sehingga hampir semua materi atau mata pelajaran yang ada juga di perguruan tinggi itu istihad biasanya. Dan di progressionnya tidak pernah ada konsensus. Nah, Ibu dan Bapak, elemen pembelajaran coding dan AI itu ada 6. 4 diantaranya sama persis dengan informatika. Inginnya mapel ini lebih mendalam, lebih technically. Itu karena dia kalau kemudian generiknya adalah coding dan AI sudah pasti di teknologi base sebenarnya. Teknologi base. Sehingga bukan tidak boleh memikirkan unplug, boleh saja nggak apa-apa, karena itu bagian variasi dari proses pembelajaran, tetapi sesungguhnya dia memang sifatnya teknologi base. Yang 2 diantaranya dia khusus untuk mapel ini. Berbeda dengan informatika yang kemudian hanya 4, tapi yang sekarang ditambah 2 menjadi 6. Ya. Dan di informatika belum ada, kecuali informatika sejak zaman 2013 ya Pak Irya, yang di Zoom, itu sudah kemudian eksplisit ada di LD terkait dengan artifisial, tapi yang terakhir kemarin di SKB 2024 itu kita cabut demi agar informatika inklusif sebenarnya. Nah, Ibu dan Bapak, nanti Ibu dan Bapak dapat mencari naskah akademik pembelajaran coding dan AI tahun 2025, semoga kemudian ada di internet, dicari, ditelaah. Salah satu diantaranya adalah isinya ini. Pasti tidak sedikit guru-guru ketika, terutama guru informatika, ketika mendengar ada mapel coding dan AI, itu bertanya, apakah posisinya seperti apa antara informatika dan coding? Nah, KKA dengan informatika, apakah kemudian prasyarat, informatika dulu baru coding AI? Nggak bisa, karena dua-duanya bareng. Yang satu inklusif, yang satu pilihan. Apakah jadinya berarti berangkat bersama-sama? Sehingga penting kemudian guru untuk memahami konten dari capaian pembelajaran, sehingga tahu di mana posisi melengkapinya kalau kemudian itu kurang di IF. Sehingga sekarang mah Pak Kiki dan kawan-kawan yang guru ini ada lahan lain, yaitu coding KKA untuk mempertajam barangkali dengan teknologi base-nya. Gitu. Ibu dan Bapak, di dalam NASMIK, di naskah akademik yang terkait dengan
elemen serta kemudian materi dan capaian pembelajaran itu hanya bisa dilihat di naskah akademik untuk saat ini karena dokumen CP-nya belum ditandatangani. Sehingga Ibu dan Bapak nanti dapat melihat mulai dari halaman 56, 57, 58, 59 itu untuk fase D, sementara yang tadi terlihat di sini di fase C. Di fase C ada berpikir komputasional, literasi digital, literasi dan etika kecerdasan artifisial, dan pemanfaatan pengembangan kecerdasan artifisial. Kami ketika merancang CP-nya itu konsentrasi di yang paling bawah ya, literasi dan etika, karena kami ingin mendahulukan itu sesuai dengan karakter budaya kita, adab dulu baru kemudian materinya gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak ada AI etiknya muncul di sana. Nanti di akhir saya coba tampilkan yang terbaru dari konteks etika, bias AI, sehingga kemudian peserta didik kita tahu bahwa AI itu just a tool, karena tidak sedikit yang kemudian menganggapnya sebagai dukun lepus. Terutama anak-anak saya ketika mau kemana-mana, hai Siri, aman nggak saya keluar hari ini, hujan nggak? Gitu, tanyanya ke sana. Kenapa nggak tanya sama ayah aja loh? Lebih pinter Siri dibanding ayah, repot banget. Nah, itu yang kemudian kita inginkan di dalam literasi etika, terutama ya yang ini, Ibu dan Bapak. Nah, kemudian nanti ada pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Sehingga nanti setelah saya, nanti teman-teman yang penulis modulnya akan kepada Ibu dan Bapak, konten modulnya seperti apa, materinya apa, nanti kita akan bahas bersama-sama terkait itu. Nah, yang menarik juga, kami coba kemudian membahas tentang AI kurikulum untuk K12. Saya coba kemudian kerjasama sama Black Box AI, gitu ya. Ini human to AI collaboration. Bertanya, sebenarnya mana yang lebih baik pembelajarannya? Apakah AI itu kemudian sebagai mata kuliah khusus atau bagian dari mata pelajaran informatika kalau di kita? Kalau di sana kan computer science CS, gitu ya. Tetapi ternyata jawabannya seperti ini, Ibu Bapak tinggal kemudian menyelami saja tanpa kemudian mendiskusikan lagi karena proses diskusinya itu sudah selesai. Jadi yang pertama, kalau dia sebagai mata kuliah mandiri, mungkin akan pembelajarannya lebih fokus, lebih spesial, lebih khusus, lalu kemudian fleksibilitas kurikulumnya jelas lah kemudian bisa di otak-atik gitu. Tetapi yang pentingnya adalah dia fokus, lalu kemudian ada kekhususan untuk belajar sesuatu. Nah, bagaimana kalau diintegrasikan? Kalau diintegrasikan, peserta didik kita jadi memahami kontekstual keilmuannya. Karena kemudian AI kan sebenarnya adalah kalau dari body of knowledge-nya, nanti kemudian saya sampaikan, itu bagian dari knowledge area. Dan nanti knowledge unitnya akan banyak banget dan seterusnya. Lalu kemudian interdisciplinary skill. Jadi ada pendekatan yang mendorong peserta didik kita untuk memahami AI itu across berbagai subjek gitu. Nah, itu yang kemudian menarik dan tentu saja ada research efisiensi. Ya, nah ini teman-teman guru yang lebih paham terkait research efisiensi sebenarnya. Ya. Nah, kita coba bahas coding dulu. Sebenarnya coding yang ada di Dasmen itu seperti apa gitu. Karena kebanyakan guru-guru ketika mendengar informatika saya di awal, ada elemen algoritma dan pemrograman itu sudah mulai kalau kerupuk mah itu kehujanan gitu. Karena algoritma pemrograman khawatir. Tapi alasannya apa Pak Kiki dulu? Khawatir peserta didik kita tidak paham Pak pemrograman gitu. Nah, karena pengalaman kita semua belajar di Infokom semester 1, 2, 3, 4 itu kelompok-kelompok di algoritma pemrograman. Gitu. Nah, Ibu dan Bapak, kalau berdasarkan NASMIC, coding itu dituliskan seperti ini. Ini letterlock saya ambil dari sana. Jadi coding dipahami sebagai praktek pemrograman perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma, baik internet-based, plug maupun unplug. Ini bahasa dewanya, mohon diselami masing-masing. Gitu ya. Nah, saya coba lari ke yang lain, Ibu dan Bapak. Saya coba telusur punyanya Bryson Penn, ya, judulnya Teach Your Kid to Code, 2015, memang 10 tahun yang lalu. Gitu ya. Ternyata computer programming disebut or coding. Jadi coding itu sebenarnya programming.
Ini mereka menyebutkan seperti ini. Jadi coding itu programming. Jadi dia sesungguhnya adalah skill yang krusial untuk setiap anak untuk dipelajari. Ini pendapatnya negara maju, Ibu dan Bapak. Nah, lalu kemudian we use computer to solve problem, play game, help us work more efficiently. Jadi itu yang tadi saya sebutkan bahwa MAPE ini teknologi based bagaimanapun. Kan nggak kebayang AI di-unplug kan. Kalau kemudian dia coding di awal-awal mungkin unplug, terutama yang PowerKit gitu ya, itu unplug banyak gitu ya. Lalu kemudian yang menarik adalah everyone can learn to code. It just like solving a puzzle and riddle. Ibu dan Bapak dari sini itu jadinya sesuai coding itu dibelajarkan di pendidikan dasar menengah tanpa melihat perguruan tinggi, karena perguruan tinggi sudah kacamata kuda. Tetapi teman-teman Infokom sekarang, informatika, teknik komputer, ilmu komputer, sistem informasi, dan seterusnya, itu biasanya skripsinya, tesis, bahkan disertasi itu multidisiplin sekarang gitu. Ya. Nah, yang menarik adalah ada aspek logik. Makanya di dalam buku panduan, ada tim panduan di sini, itu kita mengusulkan ada materi esensial konsep dasar logika. Pertanyaannya logikanya sama nggak dengan algoritma logika bagi mahasiswa zaman dulu, mahasiswa idaman zaman dulu sebelum mata kuliahnya diganti menjadi algoritma pemrograman. Nah, Ibu dan Bapak yang menarik lagi di sini adalah Pak Bryson Payne itu menyebutkan bahwa coding is fun. Kalau ngomongnya begini harusnya ini sesuai dengan pembelajaran mendalam karena ada joy learning, fun learning dan seterusnya. Lalu kemudian saya coba lihat, kenapa sih? Ibu dan Bapak pernah nggak zaman ketika kita masih jadi mahasiswa idaman dulu, kalau kemudian bikin program yang grafik kayak ini, jadi udah selesai, itu asik ngotak-ngatik, padahal programnya etak-etak nih, warna diganti, warna 1, 2 diganti, muter-muter, entah itu loopingnya ditambah dan terus, itu yang disebut asik menurut Pak Payne, gitu, Pak Payne. Nah, lalu kemudian coding is variable job skill. Jadi sesuai dengan abad 21. Itu artinya bagi saya, coding itu sekaligus ada skill yang sifatnya soft skill. Jadi communication, creative thinking, lalu kemudian critical thinking, leadership mungkin kalau dia kerjasama, ya, communication, itu akan muncul dalam proyek pembangunan perangkat lunak sebenarnya. Tapi yang menarik adalah catatannya itu. Yang kedua, saya ambil dari penerapan pembelajaran coding di Satuan PAUD tahun 2020. Saya agak kaget ternyata coding pernah kemudian dibuatkan dan dibelajarkan di PAUD. Ini Pak Hasbi dan kawan-kawan di 2020. Itu artinya hampir 4 tahun yang lalu gitu. Dan yang menarik adalah penyampaian beliau bahwa coding berkaitan dengan instruksi yang dipahami dan dijalankan oleh komputer. Sepakat. Ya. Pengertian coding secara sederhana adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer untuk menyelesaikan masalah. Tapi pembelajaran coding yang kemudian ada di PAUD ini seperti apa? Ternyata di PAUD itu lebih pada konsentrasi simulasi sejak usia dini terhadap cara berpikir. Lalu kemudian berpikir kreatif, kerjasama, dan komunikasi. Itu kenapa kemudian di dalam Teach Your Kid to Code 2016, Pak ini juga menyebutkan seperti itu, bahwa coding adalah skill di abad 21. Sementara guru-guru sudah sering kemudian disampaikan keterampilan abad 21 gitu. Nah, ini menarik dibuat. Nah, kegiatannya di PAUD itu dipakai, ada yang kemudian plug coding, ada yang unplug coding, kita semua sama. Dan ini saya ambil gambar begitu saja dari Pak Hasbi dan kawan-kawan di bukunya yang itu. Jadi mengerucut ke pemahaman bagaimana pembelajaran coding untuk Dikdasmen gitu ya maksudnya. Karena coding ini tidak seperti informatika, itu dimulai di kelas 5-6 SD fase C-nya. Ini yang harus dipahami supaya kemudian kita tidak melihat apa iya anak SD 5-6 membahas tentang teks programming pakai C++, pakai C Python dan seterusnya gitu. Nah, Ibu dan Bapak, berikutnya ini punya Pak Mike ini. Pak Mike itu bikin judul namanya Coding for Beginners in Easy Step di tahun 2022, agak deketan. Lalu kemudian dia menulis juga tentang coding.
Jadi dia sebut bahwa a computer is merely a machine that can process a simple instruction very quickly. Ini umum lah, teman-teman Infocom sudah sangat paham. Tapi yang dimaksud nanti itu ada jadi program dan kemudian instruksi itu dikenal sebagai kode. Dari sinilah kemudian muncul istilah programmer untuk menghasilkan program dan coder untuk menghasilkan kode. Ini di awal-awal pembicaraan di akhir tahun 2024, November, Desember, itu diskusi kita hangat-hangat menuju panas-panas gitu ya. Karena kemudian ada diskusi kita adalah persoalan wilayah programming dan coding. Kenapa harus coding? Bahkan ada teman saya di ITB nyata itu coding kamu mau ngajarin apa di pendidikan dasar menengah? AI-nya AI apa yang mau dibelajarkan? Ya karena kemudian harus kemudian distrukturisasi sesuai dengan usia umur peserta didik kita memang. Ya, nah, Ibu dan Bapak yang menarik dari sisi ini, meskipun kemudian judulnya ini coding for beginners, dia tidak men-state ini usia berapa. Tapi kalau mau mengawali bisa dari sejak usia dini maupun kemudian kuliahan gitu ya. Sampai kemudian muncul istilah compiler, interpreter yang ini serem banget sebenarnya gitu ya. Serem-sereman ada C, C++, C Crash, Java, Python dan seterusnya. Ini sudah mulai Mas. Ibu dan Bapak sambil dipahami bahwa pendidikan menengah khusus itu ada program studi atau jurusan yang IT related base. Semua yang kemudian Ibu dan Bapak pahami selama ini tentang pemrograman, platformnya juga itu dipelajari di SMK. Dan mapel ini juga naik ke SMK sehingga harus ada karakteristik yang khusus gitu. Berikutnya, ini berdasarkan Computer Science Curricula 2023 yang muncul di Februari 2024 sebenarnya. Ibu dan Bapak, pengembang kurikulum perguruan tinggi ini paham banget dokumen ini. Nah, kita mencoba mencari sebenarnya ada challenge dan opportunity apa yang opportunity, peluang apa yang kemudian ada di computer science. Lalu nanti kita relatkan dengan coding begitu ya. Kita tahu computer science, informatika ini luar biasa menyentuh hampir semua populasi masyarakat. Jadi ini pasti ada impact ke kurikulum, gitu ya. Course pedagogi, course konten, lalu kemudian pedagogi dan assessment. Karena sebenarnya kan kalau kita pahami pedagogi secara umum dimulai dari perencanaan, proses inti sampai assessment, gitu ya. Nah, yang menarik adalah kemungkinan muncul pengembangan konten kurikulum. Sebenarnya ini saya coba intisarikan dari dokumen CS Curricula 2023. Yang pertama adalah computer science ini berkembang pesat, itu berkah. Karena ilmu kita ternyata akan relate terus dengan perkembangan zaman. Ya. Tetapi sekaligus ada curse, kalau istilahnya kutukan, tapi saya nggak mau istilahnya menjadi kutukan, challenges aja gitu. Nah, itu adalah ada tantangan yang menyertainya. Tantangan yang menyertai itu mulai dari etika, bias, halusinasi, kalau itu di AI dan seterusnya. Tapi dia termasuk imaging technology, termasuk di dalamnya quantum computing, machine learning, generative AI, fondasi matematika, isu dari society dan ethic profession, sampai computational thinking. Jadi ternyata amanatnya sudah muncul di computing curricula. Itu sudah muncul di tahun 2003 karena ini 10 tahun kemudian yang mengawali dulu 2013 nggak seperti yang sekarang ya. Nah, Ibu dan Bapak dulu informatika menganggap ada bahwa informatika itu kalau mau jalan harus praktek lintas bidang dengan mapel lainnya ya. Nah, sekarang itu di CT harusnya sekalipun tidak terlihat ada elemen praktek lintas bidang, harusnya di CT itu bisa lintas bidang sebenarnya. Nah, Ibu dan Bapak, berikut kemudian masih sekarang saya lari ke software engineering, body of knowledge-nya software engineering. Ini ada teman-teman dari Rekayasa Perangkat dalam body of knowledge software engineering. Munculnya ternyata eksplisit di software constructions. Di konstruksi perangkat lunak, istilah coding itu muncul ya. Nah, ini istilahnya jadi software construction refer to detailed creation of working software through combination of coding, verification sampai kemudian debugging. Jadi si coding itu munculnya di software construction. Tentu saja di requirement design gitu itu tidak kemudian langsung main coding.
tapi mengimplementasikan hasil desain dengan coding lah kemudian muncul di tahapan software construction. Nah, dengan demikian maka algoritma dan coding itu dibutuhkan sebagai pemahaman untuk membangun perangkat lunak. Ini harus dipahami sisi khas Babonudul dan keilmuannya, Ibu dan Bapak. Masih di book software engineering, sehingga activity coding itu banyak, mulai dari teknik untuk memahami shortcode, gitu ya, sampai kemudian dokumentasi. Karena perangkat lunak itu ya program dokumentasi juga data begitu ya. Ini nanti berujung kepada jadi nanti belajar coding dibelajarkan di pendidikan dasar itu seperti apa? Apakah seperti yang kemudian ada sekarang? Saya kira tidak. Jadi ini sekedar ingin memberi pemahaman kepada Ibu dan Bapak terkait dengan memahami learning progression. Karena dulu kan materi ini hanya dibelajarkan di perguruan tinggi, tidak pernah ada di pendidikan dasar dan menengah. Sebelum kemudian 2024 IF itu jadi mapel wajib, lalu sekarang ditambah mapel pilihan coding dan AI, yang paling banyak itu komunitas-komunitas yang menyelenggarakan kursus tentang coding dan AI. Nah, Ibu Bapak, jadi ini di tingkat atasnya nih, konsep dan pengembangan, research. Lalu kemudian nanti di pendidikan dasar menengah harusnya kemana larinya? Gitu. Jangan sampai mapel ini muncul malah menambah kekacauan begitu. Lalu mahasiswa jadi stres, peserta didiknya jadi stres dan seterusnya. Nah, Ibu dan Bapak, di awal tadi sudah disampaikan tentang konsep dasar logika. Nah, Ibu dan Bapak nanti kalau kemudian ketemu dengan fasilitator juga sampaikan konsep logika dasarnya. Jadi jangan sampai kemudian lalu lari ke pseudocode, English structure, itu dari mana datangnya? Saya coba memahami buku yang pernah saya dapat 10 tahun yang lalu, yaitu Logic for Dummies. Yang menarik adalah dia bercerita di awal-awal tentang tahapan-tahapan untuk memahami reserved word dan English structure di pseudocode untuk algoritma dan pemrograman. Yang pertama misalkan begini, Ibu dan Bapak, mungkin mohon maaf saya sedang sekedar mengulang ya, Ibu dan Bapak. Di awal dia sebutkan ada bridging the gap from here to there. Dari sini ke sana gitu ya. Pernah nggak Ibu dan Bapak dapat pertanyaan ini kalau yang punya anak? Punya anak kan Ibu dan Bapak, ada yang ujuk-ujuk anaknya nanya, Bunda kenapa kemudian matahari terbit pagi hari? Anak saya dulu yang sekarang, mohon maaf nih saya agak sombong nggak apa-apa ya Pak Afif ya. Anak saya sekarang sedang ketiga kimia, dia tuh begini nanyanya, ya itu apa? Bulan. Kenapa namanya bulan? Siapa yang ngasih nama bulan? Tuh ingat, ini anaknya kalau kita kemudian menjawabnya tidak terstruktur juga, asal-asalan, maka cara berpikir itu yang nanti akan turun-temurun didapat oleh mereka. Ya, kenapa malam ada bulan? Kenapa sih harus ke sekolah? Kenapa kemudian mobil bisa menyala saat memutar kunci? Mengapa orang banyak melanggar hukum sekalipun dia tahu konsekuensinya akan dipenjara, ditangkap polisi misalkan? Nah, lalu kemudian sejak usia dini sebenarnya mereka tidak memang belum memahami sesuatu secara konkret, secara bulat, tapi mereka sudah mampu menduga jawabannya pasti ada. Makanya mereka bertanya. Ini konsep logika dasarnya. Jadi, jika saya di sini dan jawabannya ada di sana, maka apa yang harus saya lakukan untuk sampai di sana? Ini risetnya orang luar Indonesia, tapi sebenarnya sama karena kita juga manusia. Anak-anak kita juga berpikirnya begitu. Kalau mereka tidak nanya, itu artinya kita harus khawatir, jadi kemampuan logikanya bisa turun karena tidak banyak bertanya, mereka tinggal ngambil kesimpulan-kesimpulan yang belum tentu benar. Nah, beralih dari sini ke sana atau bridging from here atau bridging from here to there, itu mulai memahami dari ketidaktahuan menuju memahami. Karena sebenarnya alasan utama logika yang muncul adalah ini, ketidaktahuan menjadi paham. Di Indonesia, proses memahami itu harus dari mengetahui, lalu kemudian memahami. Ngerti, tahu, ngerti, paham. Prosesnya agak panjang ceritanya. Nah, lalu berikutnya itu berangkat ke understand cause and effect.
Kalau cause and effect kita sudah mulai memahami nih konstruksi logika codingnya. Jadi salah satu cara untuk memahami adalah dengan memahami logika itu dengan memperhatikan hubungan sebab akibat, sehingga kemudian dapat ditempatkan dalam konsep if statement. Jika saya ngerjain PR sekarang, maka saya akan punya waktu untuk bermain. Ibu dan Bapak, ilmu ini dari bukunya memang for dummies gitu. Kita ingin memahami logika, bagaimana menyampaikan logika ke orang lain. Lebih-lebih orang lain yang kita maksud adalah peserta didik kita yang umurnya belum sampai dewasa. Ini nggak mudah. Ya. Jika ingin tubuh tetap sehat, maka harus memperhatikan apa yang dimakan. Jika saya ingin lulus ujian, maka saya harus belajar. Dari sisi ini, kita bisa membelajarkan kepada kemudian peserta didik kita tentang understanding how if statement work. Jadi, jika kemudian if statement itu work, maka dia sesungguhnya aspek penting dari logika. Ibu dan Bapak, nanti di saat Ibu dan Bapak cari lagi lebih dalam, karena saya coba mau ada sekitar 4 slide terkait dengan konsep logika, sampai kemudian breaking down if statement, gitu ya. Ibu dan Bapak belajari, sampai kemudian tricking the plot, lalu everything and more. Ini langkah-langkah untuk membentuk logika dasar. Kenapa ini penting? Para ahli mengatakan pemrograman itu based on-nya logik, sehingga informatika computer science ciri khasnya adalah sistematika dan logika, sistematik dan logik outputnya. Jadi kalau kemudian diajak langsung bikin program, tapi kemudian tidak pernah diajak berpikir logis, keberhasilannya probabilitasnya rendah sebenarnya gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, berikutnya ini sampai ke a few logical word. Ini yang kemudian kita ingin sampaikan ke mereka. Sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, ada bahasa algo yang kemudian dibuat oleh teman-teman perancang mapel IF, itu justru kemudian berangkat langsung ke hasil akhir. Ya, if then and unless every dan yang reserve word gitu ya. Ini pseudocode yang kemudian kita ajarkan ke mereka. Nah, Ibu dan Bapak, yang menarik adalah praktek lintas bidang dari 2 mapel ini, termasuk ke matematika, bahasa, dan seterusnya, itu muncul dari konsep dasar logika sebenarnya. Bapak pernah lihat ini, puzzle logic? Jika pernah melihat, bisakah kemudian kita menjawab untuk nomor 1, 2, 3, 4? Saya mencoba menjawab seluruh soalnya, tapi ada beberapa yang kemudian saya stuck mikirnya panjang banget gitu. Padahal ini puzzle logic yang harusnya sudah bisa saya lewati begitu. Ini jawabannya. Dan itu ada di berbagai tes terkait dengan logika berpikir. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, ini juga contoh. Ini logic worksheet. Ini banyak yang kemudian disampaikan. Ibu dan Bapak, saya akhirnya ingin juga menyampaikan bahwa mapel ini melibatkan beberapa unit di kementerian, termasuk Pusbuk. Di Pusbuk sekarang sudah sosialisasi dan menunggu buku-buku untuk pendamping BTP, buku pendamping, buku teks pendamping. Baik kemudian SD sampai ke SMK, biasanya yang kemudian SD akan banyak terkait dengan logika seperti ini. Coding juga sebenarnya. Jadi bagaimana coding itu di dalam NASMIC sudah dijelaskan untuk kemudian SD, SMP, dan SMA seperti apa, Ibu dan Bapak nanti tinggal eksplorasi lebih jauh di NASMIC-nya. Ya. Berikutnya pembelajaran coding akhirnya kita coba putuskan dalam konsep seperti ini. Jadi pada fase C dan D, coding yang dimaksud sejatinya bukan pada teks programming, tapi melatih kemampuan berpikir logis, sistematis dalam balutan elemen computational thinking. Umumnya seperti ini. Sehingga kalau kemudian dia mau teknologi base, maka block programming itu bisa dibelajarkan. Bagi Ibu dan Bapak yang belum pernah masuk ke mengunjungi blockly.games itu yang punya Google, silakan kunjungi supaya Ibu dan Bapak punya
pengalaman, karena kalau pengalaman dengan hati nanti ngasih tahu ke fasilitator yang belum tentu juga pernah, itu akan lebih baik. Sementara di fase E dan F mulai episode code to text programming. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kecerdasan artifisial. Ibu Bapak, di dalam body of knowledge-nya informatik dan computer science, artificial intelligence itu salah satu dari 17 knowledge area. Knowledge area ini dulunya sih sebenarnya di 2013-an itu namanya intelligent system gitu ya. Jadi sekarang ini penekanannya pada aplikasi praktis AI di bidang manapun, lalu kemudian generatif AI, lalu kemudian dampak dan implikasi sosialnya. Ini tidak bisa dipisahkan, selalu harus dibelajarkan. Nah, si knowledge artificial intelligence ini secara dari sisi body of knowledge computer science dan informatik itu ada 12 knowledge unit. Di antaranya konsep dasar, ada machine learning, NLP, robotik, computer vision, application, and social impact, dan seterusnya. Ibu Bapak boleh nggak kemudian merasakan dulu tim perumus capaian pembelajaran artifisial itu harus ditekan sahwatnya, sahwat akademiknya. Karena kalau enggak, itu semua knowledge area, knowledge unit dari area artificial intelligence itu harus dikeluarkan semuanya. Padahal berbeda dengan di perguruan tinggi harusnya. Nah, saya pikir ini yang penting bahwa istilah AI itu mengerucut atau berbeda antara konteks pendidikan dasar dan menengah. Sementara kalau di pendidikan dasar menengah itu konsentrasinya lebih ke pengenalan konsep, Ibu dan Bapak, lalu kemudian aplikasi. Sementara perguruan tinggi ini pendalaman teoritis praktis sampai kepada inovasi melalui research. Ini harus beda. Istilah yang kemudian banyak kemudian kita pakai nanti lebih ke konteks materi di generatif AI, lalu kemudian Ibu dan Bapak dapat melihat, mencermati semua yang kemudian muncul di nasmiknya. Gitu ya. Namun begitu saya coba meramukan ini Ibu dan Bapak supaya kemudian Ibu dan Bapak punya pembanding lain dibanding kalau selain nasmik maksudnya. Ini ada tahun 2004 namanya kompetensi framework for AI literasi. Lalu saya gabungkan dengan UNESCO AI framework yang tadi Pak Mulka sudah beberapa kali menyampaikan. Yang menarik adalah di AI ternyata kompetensinya itu ada 7. Mulai dari nomor 1 penguasaan perangkat, literasi data, algoritma, pembacaan masalah, komunikasi, kolaborasi, etika kecerdasan artifisial, karir di bidang kecerdasan artifisial, sampai kreasi konten menggunakan AI. Sementara yang terakhir adalah kompetensi afektif. Ya. Nah, Ibu dan Bapak mohon dicermati yang ini, sehingga ini mewarnai salah satu yang mewarnai penyusunan CP di mapel ini. Sementara ini dapat dikompar kontras dengan hal serupa di nasmik ya Ibu dan Bapak. Jadi ada untuk jenjang kelas 5 sampai 6, ada materi apa, kompetensi apa, rasionalnya apa. Ini juga sama di kelas 10, ini kelas 11, 12. Saya agak lewat-lewat yang ini karena Ibu dan Bapak nanti supaya tidak terlalu lama pertemuan kita, lalu Ibu dan Bapak dapat mandiri gitu ya. Sebelum nanti kita open discussions. Lalu bagaimana pembelajaran KA ini di Paradigdasmin? Ibu dan Bapak mohon maaf nanti di pendidikan dasar menengah Ibu dan Bapak akan menggunakan istilah KA di bidang AI dibanding AI gitu ya. AI-nya lebih enak, tapi kitanya diminta untuk mengindonesia jadi KA. Ini ada dimensi kecerdasan artifisial di SD, madrasah ibtidaiyah, lalu kemudian sanawiyah dan aliyah, tingkat yang itu. Ini yang kemudian dipelajari. Nah, sebenarnya ada juga nih framework pembelajaran AI. Ini salah satu dari beberapa framework yang kemudian kita pakai. Ya. Nah, ini yang framework yang didukung, disupport oleh Computer Science Teaching Association, yaitu AI for K-12. Ini bentuknya begini, Ibu dan Bapak, kalau lingkaran begini, frameworknya bisa dibaca dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Gitu. Nah, ini tinggal dibolak-balik, bentuknya cuma begini. Bagaimana membelajarkannya juga salah satunya bisa di buku panduan, tim buku panduan menyampaikan studio.code.org atau di code.org yang Oceans. Ini banyak yang Ocean yang memakai untuk membelajarkan AI.
Buat Bapak yang kemudian belum, silakan akses yang ini karena jadi enaknya ada tool yang disiapkan orang lain gitu ya untuk pembelajaran di oceandis.code.org. Lalu kemudian ini pengalamannya Bu Erna Piantari dulu. Bu Erna itu mana ya? Oh itu. Bu Erna lewat Learning AI, Path Learning AI Path Learning, itu pernah kita datang ke suatu sekolah SMK Pak Kiki dan teman-teman itu di Bandung Barat. Jadi tengotak. Jadi ketika kemudian kita tanya mengkhawatirkan kemudian pernah tahu AI enggak? Nah, apa contohnya ChatGPT? Tulis ChatGPT gimana? Nulisnya gimana? CET nulisnya ChatGPT. Lalu kita coba ini benar nggak bisa ada potensi dari yang nggak ngerti begitu untuk memahami tentang AI. Ini pakai Snap. Nah, ini ternyata itu bisa ternyata. Ini proyek akhir mereka. Berapa bulan dulu Bu Erna? 4 bulan ada. Ada ya, 4 bulan ya. Kita belajarkan sampai kemudian mereka bikin proyek. Jadi asumsi kita ternyata memang bisa. Kan lihat orang lain itu mah di luar negeri, Indonesia mah belum, turunin aja enggak. Ternyata bisa. Ya. Nah, berikutnya ini strategi pembelajaran yang nanti akan dibahas Bu Erna di bab 5. Saat ini Ibu Bapak strategi pembelajaran yang terkait dengan kita ini harus student activity kan, itu harus student learning. Jadi lebih ke student center learning sehingga problem project based cash method itu dipakai perguruan tinggi bersama. Lalu variasi metode pembelajaran termasuk deep learning yang di perguruan tinggi kalau dengar kalau bukan orang pedagogik itu deep learning itu belajar AI juga gitu. Tapi itu pembelajaran mendalam, lebih ke pedagogik. Pembelajaran mendalam itu mengerucut pada bagaimana caranya peserta didik punya pengalaman belajar dari apa yang dia pahami, kasih tahu semuanya sampai dia paham. Dari yang dia paham itu mengaplikasikan sampai kemudian dia bisa merefleksikan, oh itu ternyata bisa juga begini, oh itu harusnya bisa begini, oh itu yang disebut dan seterusnya, sampai memahami bahwa ilmunya itu tidak hanya sekedar memahami tapi sudah diaplikasikan dan dia bisa merefleksi. Isinya ini kira-kira pembelajaran mendalam hari ini. Ya. Nah, Ibu dan Bapak nanti Ibu dan Bapak juga akan terkait dengan ini, tetapi modul 1 yang saya sampaikan sekarang dan kemudian pembelajaran mendalam itu nanti paralel dalam bentuk RPP untuk peserta BIMTEK-nya gitu ya. Ibu dan Bapak, ini usulan saya belum jelas di buku panduan, tapi konon menurut Pak Habib ini sedang ada apa Pak namanya Pak validasi ini ya, uji keterbacaan gitu maksudnya, betul ya? Itu ada kami tuliskan ada kompetensi afektif. Jadi ini di akhir pembelajaran setiap jenjang atau keseluruhan Dikdasar itu afektifnya adalah percayaan diri dan self efekasi pemanfaatan kecerdasan artifisial, harus ada ini. Yang kedua ada pola pikir reflektif tentang pemanfaatan KA. Ini peserta didik kita pengennya kayak gini. Ini yang terakhir dari tadi terakhir benar, ini terakhir karena bisa dipenuhi. Ibu Bapak persis seperti yang disampaikan oleh Pak Mufas barusan di bawah, peran guru ini pengampu ini sangat penting gitu ya. Karena kalau kemudian kita lihat dari berbagai kemudian sumber, kalau kita lihat ini ada ingredients, ada recipe, ada chef. Mau sebagus apapun kemudian ingredientnya, student dalam hal ini peserta didik kita, resepinya sampai kemudian seinstruksinya sedetail apapun, kalau kemudian chefnya atau teachernya kurang kemudian kreatif dan seterusnya, itu akhirnya menjadi sangat sia-sia. Kenapa? Ibu Bapak, mohon disimak yang ini. Ini saya senang banget yang ini. Ini coding bukan sih kalau begini. Hasilnya usah ada suaranya. Enak ada suaranya ya, Ibu Bapak? Nggak ada suaranya.
You remember what? I don't know. We're going to the Ini what is ini that? The ini market menarik. that Ini they suami istri. provide. Yes, correct. Okay, okay, okay. Kopi ntar dulu jam satu. Dengan jam satu. Ya Kak ya. Kopi ntar jam satu ya. Wah, sekarang sholat dulu kalau udah gitu. Ke di depan. Dapat pasti. Nah, sekarang ke Plaza B dulu apa? Nyari itu. Sekarang kan. Ayo. Tapi dia oke. Guys, if we go now. Oke. Ya, sebentar ya aku bikin. Nah, ayo. Ya kan? Om, ada gawe dah. Sebentar. Gimana sih kebak? Kalian nyamber loh di rumah. Parah serius. Kalau kalian mana yang nggak mau aku bawa kan sama teman. Mantap. Pagi ya, Bu. Kalau kata aku nggak pede, soalnya aku beli di depan. Kan gua anak buana. Bu, sekarang pegang pergi. Mau ada dengar? Enggak ada tuh, kalau ini foto Valentino. Oh, mereka juga nggak beli watermelon. Ada ke festival ya? Aman mana? Alhamdulillah kalau gajian ya? Enggak. Hujan. Hujan ini, hujan banyu. Alhamdulillah. Mana kerja? Beli berapa hari? Beli banyak pada Telkomsel. Iya, ada udah. Aduh, baik kok ya. Iya, festival itu kan. Pakai kelas, Bu. Bener. Kayak tadi lagi dalam saya. Yang Ini Itu. beli sana, beli rok. istrinya Iya, memang ada urusan punya. informatika. Nah, ada tutup market Dia saya. paham instruksi. Lalu kemudian dia paham Enak psikologi. Soekarno. Sehingga suaminya mau bikin sendiri gitu ya. Ini kan Semalam instruksi masih yang sama ya memahami. kopi. Oke, baik. Dari mana? Pesan moralnya apa? Ya, pesan moralnya MM. kalau disuruh suami bikin kopi, suruhnya Oh, seperti ini, gila jadi dia nawar. bikin sendiri. Ini yang terakhir, Ibu dan Oh, Bapak, ada pacaran mungkin sudah pernah melihat. Ini Iya, Pak, info, Yang warna itu. Gen AI itu belum tentu benar, karena memang basicnya data. Ini masih mungkin di antara Ibu dan Bapak pernah lihat ada orang Australia mau pergi ke Chili, nanya ke ChatGPT. Orang Australia kalau ke Chili butuh visa enggak? Gitu. Lalu oleh ChatGPT dikatakan nggak butuh orang Australia. Pas datang ke sana dia diminta visa. Jadi belum tentu benar ChatGPT itu. Nah ini yang kemudian menjadi apa yang kemudian tadi disebut oleh Pak Muklas Ibu dan Bapak. Ini saja yang bisa saya sampaikan Ibu dan Bapak. Semoga terdapat manfaat dan kebaikan. Selamat berkreasi dan bagian dari orang-orang yang kemudian menumbuh kembangkan talenta digital pada bidang coding, kecerdasan artifisial dan informatika. Terima kasih. Hatur nuhun. Ibu dan Bapak, kita tidak ada ini ya sesi discussions. Nanti di akhir baru kemudian open discussion. Nah sekarang sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, saya mengundang Pak Yopi untuk menyampaikan terkait dengan strategi pembelajaran. Ya, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum kayak iya berarti. Aduh, HP aku nih baru kita bersih juga. Ya, toilet juga. Mana tuh Pak? Ini tinggal kerja.